Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Renungan hari ini berjudul Saksi Kebangkitan. Bacaan Alkitab dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dan yang akan menjadi pokok renungan kita dari Lukas 24 ayat 46 dan 48 yang berbunyi, "Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara-saudara yang terkasih, kematian orang terdekat bukanlah suatu yang mudah diterima. Kita dapat menghapus air mata dan berusaha tersenyum di depan banyak orang. Akan tetapi, kita tidak dapat menghapus rasa kehilangan kita begitu saja. Hal itu juga yang dialami para murid ketika harus kehilangan Kristus karena disalibkan. Tentu hal ini tidak mudah bagi para murid untuk mencerna peristiwa kematian Kristus. Mereka tahu Kristus tidak bersalah, tetapi ia harus menderita hukuman seperti penjahat. Mereka juga mengira Kristus akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Kematian Kristus susah untuk dimengerti. Terlebih lagi kebangkitannya. Para murid tengah berduka ketika Kristus menampakkan diri di hadapan mereka. Peristiwa ini tentu sulit dipercaya. Namun di dalam kebingungan dan kekacauan perasaan mereka, Kristus hadir untuk membuat mereka mengerti bahwa apa yang terjadi padanya adalah bagian dari rencana Allah dan karya keselamatannya bagi dunia. Bukan hanya itu, mereka semua adalah saksi kebangkitannya. Mereka dipercaya untuk menjadi saksi dan mereka tidak ditinggalkan sendiri. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebagai orang percaya, kita diutus menjadi saksi kebangkitan Kristus dan karya keselamatan dari Allah. Ada banyak hal yang mungkin belum dapat kita mengerti dan kita mesti terus belajar. Namun, kita selalu disertai dan diperlengkapi dengan kuasa untuk bersaksi. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga,
kami mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas setiap pengharapan yang Kau berikan kepada kami, yang membuat kami yakin bahwa Tuhan selalu ada beserta kami, bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Ya Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan ekonomi maupun pergumulan dalam kehidupan berumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada keluarga yang mengalami pergumulan, sehingga mereka dapat mengatasi setiap pergumulan dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan saja. Dan mereka mendapatkan solusi yang terbaik, mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi keluarganya. Kami juga berdoa untuk segala harapan dan cita-cita setiap orang. Kiranya harapan dan cita-cita tersebut sesuai dan kehendak dan rencana Tuhan, dapat tercapai sesuai dengan rencangan Tuhan yang terbaik bagi harapan dan cita-cita bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam proses penyembuhan maupun pemulihan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami isolasi mandiri. Tuhan turut campur tangan atas setiap makanan, minuman, maupun obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga melalui hal tersebut mereka dapat pulih dan mengalami penyembuhan. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Kami juga mau berdoa untuk gereja, terutama sekali untuk para pelayan gereja, agar semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk pemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja gereja agar berdampak bagi banyak orang. Juga kami berdoa untuk ibadah onsite dan online di GKI Perunas semakin menguatkan persekutuan jemaat. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya pemerintah yang ada saat ini Tuhan pakai untuk bekerja dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya cita-cita negara kami mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui tangan pemerintah yang ada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi percepatan vaksinasi booster. Biarlah kiranya Tuhan juga Engkau menyertai bahkan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir dan negara kami dapat berangsur pulih untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi berbagai peristiwa alam yang sekarang ini sedang terjadi di negara kami, baik itu banjir, baik itu gempa bumi atau apapun itu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan kami semua, khususnya bagi saudara-saudara kami yang harus mengalami peristiwa ini. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka melalui uluran tangan pemerintah dan juga uluran tangan dari setiap kami yang ingin membantu mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi sebagian besar warga Indonesia yang saat ini sedang menghabiskan masa liburan panjang Idul Fitri dengan mudik ke kampung halamannya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka dalam perjalanan pulang, hingga mereka dapat tiba di tempat mereka beraktivitas dan dapat melakukan aktivitasnya kembali. Banyak doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang kami kumpulkan. Kami alaskan doa syafaat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.